Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 28 Medan Perang Lingki. Seorang kultivator tubuh, seorang kultivator hukum, dan seorang kultivator hantu bersembunyi secara rahasia untuk menyerang Tuan Tang, tetapi dibunuh secara terbalik. Pang Zhen mampu mengatur pikirannya dalam waktu yang sangat singkat. Dan menilai dari hasil pertarungan di sini, ketiga orang yang terbunuh semuanya adalah biksu di alam laut ilahi di tingkat mana mereka berada, tidak diketahui. Dengan 1 lawan 3, dia membunuh 3 dari mereka dalam waktu yang singkat. Dari sudut pandang ini, kecurigaannya selama bertahun-tahun adalah benar di atas permukaan. Bagaimanapun, dia adalah salah satu dari 3 pahlawan Kyushu saat itu. Apakah ini karena kamu? Pang Zhen memecah kesunyian. Tuan Tang menggelengkan kepalanya perlahan, saya di sini untuk anak itu. Awalnya dia mengira ketiga orang ini ada di sini untuknya, tetapi ketika mereka bertarung, dia menemukan bahwa target mereka sebenarnya adalah Lu Ye. Target pertama pembudidaya hantu wanita yang paling tersembunyi adalah Lu Ye, dan dia hampir membunuhnya. Luka di pinggang dan perut Tuan Tang dibuat untuk melindungi Lu Ye dari pisau. Pada akhirnya, ketika Tuan Tang menyuruh Lu Ye pergi, kultivator tersebut berteriak bahwa misinya telah gagal, yang tidak diragukan lagi menjelaskan semuanya. Tidak mungkin. Pang Zhen mengerutkan kening. Di mana anak itu? Dikirim ke medan perang Lingki. Pang Zhen melihat pilar kristal di reruntuhan dan sedikit terkejut pilar Tianji. Ini adalah reruntuhan Bailong Yuan yang dimusnahkan 100 tahun yang lalu. Di medan perang Si, Anda harus menggunakan pilar Tianji, dan pilar Tianji adalah hadiah dari surga, dan biasanya berdiri di berbagai sekte, besar dan kecil. Tentu saja, banyak juga pilar Tianji yang tersebar di hutan belantara. Jika Anda melihat ke masa lalu, Anda dapat mengetahui bahwa setiap pilar Tianji yang tidak dimiliki melambangkan kehancuran sebuah sekte. Pilar Tianji kokoh dan dilindungi oleh langit, dan sulit untuk dihancurkan. Oleh karena itu, meskipun sekte tersebut dihancurkan, pilar Tianji akan tetap ada selama bertahun-tahun. Jika ada yang ingin mendirikan kembali sekte di sini, mereka hanya perlu melakukannya dengan hormat meminta Tianji, dan mereka akan menerima pilar Tianji. Kepemilikan pilar membuatnya tersedia untuk digunakan sendiri. Namun, setelah Bailong Yuan dihancurkan 100 tahun yang lalu, tidak ada sekte yang mendirikan sekte di sini, dan tempat ini selalu sepi. Pang Zhen sendiri berasal dari Bingzu, dan dia adalah wakil ketua sekte dari sekte Zengqi dan wakil ketua aliansi Haotian. Dia hanya perlu pemikiran singkat untuk mengetahui sekte mana yang dimiliki pilar Tianji ini. Ini merepotkan. Dia mengerutkan kening. Pilar Tianji memang dapat mengirim orang ke medan pertempuran Lingki, namun jika seorang biksu tidak memasuki medan perang melalui pilar Tianji miliknya, hanya ada satu hasil. Disitulah mereka akan dikirim secara acak ke medan perang. Medan perang Lingki sangat luas, hampir seukuran sebuah negara bagian. Anak laki-laki bernama Lu Ye dikirim, dan tidak ada yang tahu di mana dia berada saat ini. Bahkan jika Pang Zhen meminta ratusan biksu alam Lingki untuk memasuki medan perang untuk melihat baginya, mungkin tidak ada jejaknya. Terlebih lagi, anak itu hanya memiliki satu keterampilan. Jika tingkat kultivasinya yang sedikit memasuki medan perang Lingki, pada dasarnya dia tidak akan memiliki kemungkinan kematian. Sekte besar mengirim muridnya untuk berjalan di medan perang Lingki, dan persyaratan minimumnya adalah berada di wilayah Lingki tingkat pertama. Tuan Tang, teriak Pang Zhen. Tuan Tang berbalik dan menatapnya, alisnya menunduk. Sekte darah biruku telah mengalami kemunduran selama 30 tahun, tetapi orang-orang itu masih menolak untuk menyerah. Mereka terlalu banyak menindas orang lain. Pang Zhen menghela nafas dalam hatinya, dan dia juga sangat marah. Melihat apa yang terjadi hari ini tampaknya Tuan Tang baru saja diserang dalam perjalanan pulang, tetapi kenyataannya sangat terlibat, belum lagi 3 orang dari alam laut ilahi meninggal. Tidak mungkin ketiga alam laut dewa ini muncul tanpa alasan. Mungkin, dunia budidaya bingsu akan sangat terkejut dengan hal ini. Dia bisa dengan jelas merasakan kemarahan Tuan Tang yang tertahan, seperti gunung berapi yang akan meletus. Dia belum pernah melihat Tuan Tang dalam keadaan seperti ini sebelumnya. Saya tidak mengatakan bahwa saya harus memasukkan anak itu ke dalam sekte. Awalnya saya ingin mengirimnya ke sekte lain untuk berlatih. Tuan Tang mencibir, tetapi dengan waktu yang singkat ini, orang-orang itu tidak dapat menunggu. Dia memandang ke arah Pang Zhen, kemarahan yang tak ada habisnya membara di matanya. Saya ingin tahu siapa yang mengulurkan cakarnya. Pang Zhen mengerti, mengangguk dan berkata, saya akan memberi Anda penjelasan tentang masalah ini. Dari perahu naga terbang, tidak butuh waktu lama baginya untuk diserang oleh seseorang secara tidak terduga. Bagaimana penyerang mengetahui keberadaan Tuan Tang? Bagaimana lokasi serangan diam-diam bisa diatur dengan begitu akurat? Jelas ada beberapa hal buruk yang tidak diketahui dalam hal ini. Anak itu Lu Ye. Pang Zhen ragu-ragu sejenak, lalu berkata, apakah Anda membutuhkan saya untuk maju mencari beberapa orang untuk memasuki medan perang Lingki? Tuan Tang menggelengkan kepalanya dengan sedih, tidak perlu.
Dalam situasi barusan, Lu Ye tertinggal. Dia pasti mati, dan Tuan Tang tidak mungkin bertarung dengannya. Dalam keputusasaan, Tuan Tang hanya bisa mengirimnya ke medan perang Lingqi, tetapi seberapa besar kemungkinan seorang biksu yang baru berlatih dalam waktu singkat akan bertahan di tempat seperti itu? Terlebih lagi, dia tidak memasuki medan perang melalui pilar Tianji dari sektenya. Entah di mana dia akan muncul. Jika dia muncul di wilayah sekte manapun di punggung Bukit 10.000 Iblis, dia mungkin akan dipotong-potong sekarang. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk bertahan hidup, dia masih tidak bisa bergerak maju di medan perang Lingqi. Tuan Tang sekarang hanya berharap Lu Ye cukup beruntung untuk muncul di tanah tak bertuan, sehingga dia memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tentu saja, Anda harus mencarinya, tetapi Anda tidak akan meminjamkannya kepada orang lain, dan tidak boleh dipublikasikan. Jika tidak, memberitahu mereka yang tertarik bahwa murid sekte darah giok telah memasuki medan perang Lingqi hanya akan menyebabkan lebih banyak masalah bagi Lu Ye. Pertandingan langsung juga menjadi pertandingan mati. Justru karena pertimbangan inilah Tuan Tang memberitahu Lu Ye di saat-saat terakhir untuk tidak mengungkapkan identitasnya. Di sebuah pohon besar di mana beberapa orang saling berpelukan, Lu Ye duduk mengangkang di batang pohon dengan rasa takut yang masih ada di wajahnya. Lusinan serigala kuat berkumpul di bawah, masing-masing tampak seperti anak sapi, memperlihatkan giginya pada Lu Ye di atas. Dia tidak tahu kenapa dia muncul di tempat seperti itu, dan dia tidak tahu kemana perginya kepala sekolah. Setelah dia meletakkan tangannya di pilar kristal sesuai dengan instruksi pemimpinnya, seluruh dunia menjadi buram. Ketika pemandangan di sekitarnya menjadi jelas kembali, dia muncul di hutan ini. Ada serigala jahat tidak jauh dari sana, dan mereka saling berhadapan. Serigala jahat datang menyerangnya. Lu Ye dengan cepat mengeluarkan pedang panjangnya dan mencoba yang terbaik untuk membunuhnya, tetapi lebih banyak serigala jahat berkumpul di sekelilingnya. Sebagai upaya terakhir, Lu Ye tidak punya pilihan selain melarikan diri dan akhirnya memanjat pohon. Sambil menaiki batang pohon, saya melihat sekeliling, dan yang saya lihat hanyalah jenis pohon besar dengan beberapa orang yang saling berpelukan. Mahkota pohon yang besar menghalangi langit, dan hanya sedikit sinar matahari yang menyinari celah di antara dedaunan. Di mana ini? Di mana kepala sekolahnya? Bagaimana dengan 3 orang yang mengejar pemimpinnya? Bagaimana aku bisa berada di tempat seperti ini? Pikiran Lu Ye dipenuhi dengan pertanyaan. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke arah serigala yang berkumpul di bawah. Sepertinya mereka tidak akan mundur untuk saat ini. Lu Ye juga tidak berdaya. Prioritas pertama adalah memahami situasinya terlebih dahulu tempat ini dulunya. Dia berusaha keras mengingat percakapan sebelumnya dengan kepala sekolah, dan dengan cepat memahami kata kuncinya. Medan Perang Lingqi. Kepala sekolah bertanya kepadanya sebelumnya apakah dia pernah mendengar tentang medan perang Lingqi. Setelah itu, kepala sekolah mengeluarkan segel besar lainnya, dan dengan hormat mengundang beberapa rahasia surgawi untuk menyaksikannya. Dia menerimanya sebagai murid resmi Sekte Darah Biru dan memasang segel di punggung tangannya. Memikirkan hal ini, Lu Ye segera memeriksa punggung tangannya, tetapi tidak menemukan apapun. Setelah berpikir sejenak, dia mengerahkan kekuatan spiritual untuk dituangkan ke punggung tangannya. Saat berikutnya, pemandangan ajaib muncul. Pola spiritual biru tiba-tiba muncul di punggung tangan. Pola spiritual itu menggeliat dan berubah, dan segera berubah menjadi beberapa baris karakter besar. Nama, Lu Ye. Identitas, murid dari Sekte Darah Biru. Budidaya, buka 3 lubang. Lokasi, medan perang Lingqi. Kelebihan, tidak ada.